Bayangkan sebuah pohon dunia raksasa yang menghubungkan langit dan bumi menjulang di tengah kosmos Nordik. Pohon suci itu bernama Yggdrasil, pusat alam semesta, tempat 9 dunia bersemayam. Di sekelilingnya, kisah dewa, manusia, raksasa, dan makhluk magis saling terjalin dalam tarian nasib yang agung. Kisah-kisah kuno menyebut bahwa dari akar Yggdrasil itu, segala ciptaan dimulai. Semesta Nordik terbentang dari puncak hingga ke akar pohon itu, memanggil kita untuk menyelami misteri yang menanti. Di bawah naungan Yggdrasil, sinar cahaya Asgard berpendar, kehangatan Vanaheim terasa, dan kilatan petir Midgard menggema, sementara kabut Niflheim berputar di kejauhan. Legenda Nordik berbisik tentang keajaiban setiap dunia, menimbulkan rasa ingin tahu. Apakah rahasia tersembunyi di balik kabut Jotunheim atau baranan abadi di Muspelheim? Imajinasi kita membumbung menanti petualangan yang akan membawa kita melintasi realitas dunia lain. Kini petualangan dimulai. Dari akar Yggdrasil kita menjejak menuju 9 alam penuh keajaiban. Dari pintu pelangi Bifrost kita akan menapaki dunia para dewa Aesir. Bersiaplah karena setiap langkah membawa kita lebih dalam ke jantung mitologi Nordik. Yggdrasil adalah pohon dunia sakral yang menopang semesta. Ia mengakar hingga ke penjuru berbeda. Ke sumur Urder, Hevergelmir, dan Mimisbrunner masing-masing mata air mitos penuh makna. Di antara ranting-rantingnya hidup makhluk ajaib, Nidhogger-Sinaga penggerak akar, tupai Ratatosker yang berbisik dari dahan ke dahan, dan elang Federvolnir bertengger di pucuknya. Seekor rusa berwarna emas juga menggembalakan diri di dedaunan Yggdrasil, meneguk embun kehidupan yang abadi. Akar-akarnya konon membentang ke masa lalu, masa kini, dan masa depan, seolah menghubungkan setiap cerita dalam mitos Nordik. Konon di bawah Yggdrasil berkumpul para Norn, Urd, Verdandi, dan Skuld yang memintal takdir setiap makhluk. Mereka duduk di mata air Urder, menenun benang takdir yang menentukan jalan kehidupan. Para dewa pun sering mengadakan sidang di bawah naungannya, membicarakan hukum kosmik dan masa depan dunia. Pohon suci ini tidak pernah layu, daunnya tetap hijau walau dunia berubah, seakan menyimpan memori dari awal penciptaan. Di pucuk Yggdrasil membentang jembatan pelangi Bifrost nan suci. Inilah gerbang menuju dunia para dewa Aesir, pintu transisi dari alam pohon ke bentangan langit. Dari akar Yggdrasil kita melangkah ke Asgard, dunia para dewa yang megah. Asgard berada di langit utara, menghubungkan Midgard dengan jembatan pelangi Bifrost. Inilah benteng surgawi para Aesir, keluarga dewa tertinggi Nordik. Kota Asgard dikelilingi tembok tinggi dan menara gemilang, seakan mendekap dunia-dunia lain dari luar angkasa. Aurora dan bintang utara menari di atasnya mengiringi keagungan para dewa. Mereka seperti Odin sang bijak, Thor sang pemberani, Loki sang pengganggu, dan Balder sang cemerlang, bermukim di sini dengan mata waspada, menjaga nasib semesta. Legenda mengatakan Aesir pernah berperang dengan Vanir sebelum akhirnya berdamai. Karena itu di Asgard kita masih menemukan darah Vanir mengalir. Freyr dan Freyja hidup di antara para Aesir sebagai jaminan perdamaian. Aula Valhalla menjulang megah menjadi tempat perjamuan abadi bagi para pahlawan yang gugur di medan perang. Aroma dupa menari dalam sinar obor dan dentuman perkusi instrumen perang mengiringi simfoni tawa para ksatria. Setiap sudutnya pun bergema dengan kisah epik, perjamuan para dewa, ritual sakral, dan gelora latihan perang. Dalam keagungan dan konflik itulah identitas Asgard terbentuk. Asgard menggambarkan kemegahan sekaligus tanggung jawab para dewa. Setiap sudut Asgard bergema dengan kisah epik, perjamuan dewa, ritual suci, dan gelora latihan perang. Di langit Asgard, Valkyrie berbaris membawa jiwa pahlawan ke Valhalla saat fajar, menambah kemuliaan malam para dewa. Namun ingatlah, Asgard hanyalah satu cabang di pohon kosmik Yggdrasil. Kini kita meninggalkan aula dewa dan turun menuju Vanaheim, alam damai yang dijanjikan para Vanir. Vanaheim adalah kerajaan para Vanir, dewa-dewa kesuburan, sihir, dan alam.
Dewa laut Njord dan anak-anaknya, Freyr dan Freya, berasal dari sini. Setelah perang saudara Aesir Vanir usai, Njord dan keluarga Vanir pindah ke Asgard sebagai tanda perdamaian. Negeri Vanaheim sendiri digambarkan subur dan penuh kedamaian. Ladang hijau membentang luas, hutan lebat dipenuhi kicau burung dan jejak rusa, serta pantai berkilau di bawah langit senja. Cahaya matahari yang lembut dan semilir angin mendinginkan suasana, membuat Vanaheim bagaikan taman keabadian. Suasana malam pun dipenuhi doa. Bintang dan obor bersinar bersama, menambah magis alam Vanir. Keindahan Vanaheim memancar sebagai simbol keseimbangan alam. Petani memohon panen berlimpah, nelayan memanjatkan syukur pada ombak tenang. Semua memuja Freyr dan Freya agar alam terus berbuah. Ladang-ladang keemasan berpadu dengan pantai berkilau, sementara taman-taman bunga abadi menebarkan harum di udara. Mitos Nordik menceritakan bagaimana perang saudara itu diakhiri dengan perjanjian damai, menyatukan kedua keluarga dewa demi keseimbangan alam. Seluruh Vanaheim terpadu layaknya taman surgawi yang menenangkan jiwa. Dari padang Vanaheim yang damai, pandangan kita diarahkan ke Midgard, dunia manusia di bawah pohon Yggdrasil. Perjalanan kita pun beralih saat menyeberangi pelangi Bifrost ke dalam kabut tipis menuju dunia manusia. Midgard adalah dunia manusia, lingkaran tengah tempat umat manusia tinggal. Dalam kisah Nordik, Ask dan Embla, manusia pertama dibentuk oleh para dewa dari dua batang pohon yang ditemukan di pantai. Nama Midgard sendiri berarti pagar tengah, merujuk pada tembok mistis yang mengelilingi dunia manusia. Inilah rumah kita, hamparan daratan subur dan lautan luas diberkahi langit biru dan sinar matahari, namun terjaga dari kekuatan ganas para makhluk lain. Para dewa membangun pagar pelindung di sekitar Midgard dengan menggunakan bulu mata raksasa purba Ymir. Dari sisa-sisa Ymir itulah terbuatlah benteng melingkar kuat, membatasi Midgard dari hutan dan lautan para Jotnar. Dunia kita berbentuk melingkar seperti cincin sesuai narasi klasik. Di dalamnya umat manusia menjalani kehidupan sederhana, bertani biji-bijian, merayakan musim panen, dan menghormati para dewa lewat upacara ritual. Kehidupan sehari-hari penduduknya terus menumbuhkan dongeng lokal, kisah-kisah kecil berkelindan, mewariskan kenangan yang dikenang selamanya. Di malam festival, api unggun besar menyulut imajinasi penduduk, memperkaya dongeng-dongeng di Midgard. Midgard terasa hangat dan akrab, damai di siang hari, sunyi dalam malam, bertabur bintang. Namun dunia manusia tak terpisah dari dunia lain. Asgard menjulang di atas dan bayangan Jotunheim menyapa dari kejauhan. Saat senja menelan hari, kabut dingin mulai merayap ke timur, mengantar kita ke era es yang menanti di Jotunheim. Jotunheim atau Utgard adalah dunia para raksasa yang terletak dekat Asgard dan Midgard. Di negeri ini pohon-pohon melepuh di kabut tebal, pegunungan es menjulang sebagai pagar alami, dan bumi memanas oleh kekuatan raksasa. Jotunheim dikenal sebagai tanah kekacauan alam, raksasa es, Frost Giants, raksasa api, Fire Giants, dan aneka makhluk gaib berkeliaran bebas. Suhunya ekstrim, di mana badai es dan panas yang mendadak menjadi bagian dari hari-hari mereka. Setiap langkah di tanah ini dipenuhi ilusi dan kekuatan alam liar, menjadi ujian terhormat bagi para penjelajah yang berani menantangnya. Awan mendung dan kilat menambah kesan menakutkan, seakan alam menantang setiap jiwa yang melintas. Loki, dewa pengubah rupa, sebenarnya berasal dari Jotunheim, meski akhirnya tinggal di Asgard. Sungai es Ifing menjadi batas alam ini, menjadikannya hampir tak tersentuh. Konon, Odin pernah menapaki Jotunheim untuk menimba hikmat dari sumur Mimir, sementara Thor diuji keberaniannya oleh penguasa licik Utgarda Loki. Jika di dunia lain para dewa adalah pemeran utama, di Jotunheim alam dan raksasa menulis hukum tersendiri. Badai dan salju di Jotunheim perlahan reda saat kita kembali turun menapaki tanah yang lebih tenang. Cahaya kembali hangat. Ketika kita meninggalkan hutan batu, langkah kita kini menuju Alfheim, alam bercahaya para elf. Alfheim adalah alam para elf cahaya, dikisahkan terletak di langit berbintang dekat Asgard.
Freyr dihadiahkan oleh Aesir sebagai penguasa Alfheim setelah Perang Saudara berakhir. Hutan-hutan Alfheim dipenuhi pohon-pohon berpendar lembut dan ladang bunga abadi. Suasananya selalu cerah dengan sinar keemasan yang melingkupi seluruh negeri, bak kanvas seni alam yang tak pernah pudar. Para elf cahaya, Alvar, di sini sangat indah dan memikat. Kulit mereka bagai pantulan cahaya bintang, dan suara mereka lembut, bak nyanyian seruling di malam hari. Setiap perayaan mereka seperti puisi, mengalun melalui angin dan bintang. Setiap sudutnya pun memantulkan harmoni warna-warni. Surya senja mencium kabut, membuat Alfheim tampak seperti lukisan cahaya abadi. Kehidupan di Alfheim bak mimpi yang terang sepanjang malam, menampilkan keajaiban alami yang tak pernah padam. Saat senja di Alfheim perlahan meredup, kita menuruni tangga cahaya menuju realitas yang berbeda. Langkah demi langkah kita melangkah ke Svartalfheim, dunia tersembunyi para kurcaci di bawah tanah. Svartalfheim juga disebut Nidavellir adalah alam bawah tanah nan gelap di perut bumi. Ruang-ruangnya melingkar dengan dinding batu dan lava beku. Cahaya api palu unggun memantul menerangi lorong-lorong. Para kurcaci berdiam di sini. Makhluk pendek berotot besar yang ahli menempa logam. Suasana Svartalfheim lembab dan berdebu, namun hangat oleh kilauan bara yang tak pernah padam. Para kurcaci di Svartalfheim adalah perajin paling berbakat. Dari palu dan bara, mereka tercipta banyak keajaiban. Palu Mjolnir milik Thor yang tiada duanya, tombak Gungnir kesayangan Odin, serta berbagai senjata dan perhiasan magis lainnya. Lagu ritmis dentuman palu mereka bergema di gua-gua, menciptakan simfoni baja yang menggetarkan. Meskipun tempat ini gelap, tangan-tangan kurcaci melahirkan karya luar biasa yang melampaui batas kemampuan manusia. Setelah menaiki permukaan, kita pun disambut oleh udara panas berdebu Muspelheim. Petualangan kita berlanjut ke alam bara purba berikutnya. Muspelheim adalah alam purba berapi, asal mula unsur api dalam jagat raya. Lava membara mengalir di sungai magma, gunung berapi mengaum, dan langit memerah pekat. Di puncak wilayah ini berdirilah Surtur, raksasa api bersenjata pedang nyala yang kelak akan membakar dunia saat Ragnarok tiba. Ketika Surtur ditiupkan, Asgard dan Midgard dikabarkan akan menyala. Namun sebelum api akhir itu tiba, Muspelheim sendiri memukau dengan keindahan dahsyatnya. Lanskap merah menyala di mana langit dan bumi bersekutu dalam kobaran abadi. Suhu Muspelheim sungguh ekstrim. Udara terasa seperti cairan panas, sementara roda magma membentuk lukisan alam yang menakjubkan. Asap tebal dan kilatan api membentuk bayangan hitam, seolah alam sedang menari di antara bencana. Angin panas membawa kita ke tepi jurang neraka yang memukau, pancaran bara terakhir sebelum kita melompat ke keadaan berlawanan. Setelah merasakan tarian api Muspelheim, kita melompat ke lain kenyataan yang dingin, ke alam es Niflheim. Niflheim adalah negeri es dan kabut purba. Di dunia ini, kabut tebal bergulung di lembah-lembah es, membingkai pegunungan yang beku sunyi. Legenda Nordik menyatakan bahwa pada permulaan zaman, tetesan embun dari Niflheim bertemu dengan api Muspelheim, melahirkan makhluk purba Ymir. Di bawah langit kelabu Niflheim, bintang-bintang tampak samar di balik tirai kabut abadi, seolah seluruh jagat dibius oleh musim dingin kekal. Tertanam di pusat Niflheim mengalir Havergelmir, mata air es tua yang memecah menjadi sungai-sungai beku ke segala penjuru. Negeri ini sepi dan sunyi, hanya bayang-bayang kutub yang menari di selak kabut. Hel, putri Loki, ditakdirkan memerintah Helheim di dasar Niflheim. Ia menjaga jiwa-jiwa yang meninggal secara damai, mereka yang tiada berperang melainkan wafat karena usia atau penyakit melalui gerbang sunyi. Meskipun kelam Niflheim menampung keheningan abadi, mengingatkan akan kerapuhan hidup dan siklus yang tak terputus. Tetes kabut terakhir dari Niflheim membawa kita ke tempat terakhir, Helheim, dunia keheningan abadi. Helheim terletak paling bawah dari ke-9 dunia, persis di bawah akar Yggdrasil.
Inilah dunia akhir bagi mereka yang meninggal dalam damai di bawah pengawasan Hel, anak perempuan Loki. Namanya melambangkan keheningan abadi. Hel digambarkan duduk di singgasana batu, setengah tubuhnya cerah, setengah muram. Ia bukan dewi kegelapan mutlak, melainkan penguasa tenang bagi jiwa-jiwa biasa. Waktu di sini terasa melambat. Jiwa-jiwa disambut dalam damai abadi, bebas dari segala penderitaan. Gerbang Helheim dijaga sungai berair gelap bernama Gjol. Siapapun yang menapaki jembatan ini tidak kembali lagi ke dunia atas. Pohon-pohon kurus dan kabut dingin menyelimuti lembah ini. Helheim adalah akhir abadi di mana setiap perjalanan fana menemukan penutupnya sebelum suatu hari Diriang berjaga kembali di cabang lain Yggdrasil. Dalam keheningan suram inilah kita diingatkan setiap hidup yang berakhir adalah bagian dari siklus alam yang lebih luas. Kini kita telah menjelajahi ke-9 dunia Nordik dari pangkal Yggdrasil hingga ke kedalaman Helheim. Setiap alam menyimpan keindahan, bahaya, dan kisahnya sendiri, namun semuanya terhubung dalam jalinan kosmik yang agung. Mitologi Nordik mengingatkan bahwa akan tiba masanya ke-9 dunia ini musnah, dihancurkan oleh api Surtur dan badai es Ragnarok. Namun di balik kehancuran itu tersimpan janji abadi. Kehidupan baru akan muncul dari abu kehancuran. Cerita 9 dunia ini mengajarkan kita tentang harapan dan awal baru. Tak peduli seberapa gelap malam terakhir tiba, fajar akan selalu datang lagi. Terima kasih telah mengikuti kisah 9 dunia ini. Biarkan percikan mitologi Nordik terus menginspirasi imajinasi Anda, karena setiap akhir adalah awal yang baru.